bagi ilmunya dong. Kelinci di tempat saya usia 2,5 bulan sudah molting dan sering sekali terkena penyakit. Itu kenapa dan bagaimana cara penanganannya? Oke, kita akan bahas dan kita akan jawab sesuai dengan pengalaman saya mengenai pertanyaan tersebut. Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik pagi hari ini mengenai kelinci molting di usia dini, di usia belum saatnya ganti bulu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebelumnya disclaimer dulu ini teman-teman ya. Ini saya temukan kasus-kasus seperti ini itu tidak di satu atau dua tempat ya. Ada beberapa tempat yang memiliki kasus yang serupa gitu ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan atas dasar pengalaman ini nanti bisa diterapkan di kandang teman-teman agar tidak terjadi permasalahan seperti ini gitu. Jadi kasus usia anakan bahkan belum nyapi itu ada yang sudah molting teman-teman ya. Sebenarnya itu bukan molting teman-teman ya, tapi itu rontok bulu. Bedakan antara molting dan rontok bulu. Kalau molting itu atau pergantian bulu, bukan rontok bulu. Pergantian bulu itu langsung disusul dengan tumbuhnya bulu, itu molting. Tapi kalau rontok bulu itu gundul teman-teman ya. Jadi susah untuk susah untuk tumbuhnya, terus rontok terus gitu. Nah itu disebabkan oleh makanan. Jadi perbedaan itu tadi jenengan pahami dulu ya, bedanya molting dengan rontok bulu gitu. Nah kalau molting biasanya itu terjadi di usia 4 bulan dan 6 bulan, itu molting fase pertama. Tuh. Jadi nggak ada molting di usia 2 bulan ataupun 3 bulan ke bawah, itu nggak ada, adanya rontok bulu itu. Lah, rontok bulu itu disebabkan oleh nutrisi makanan yang kurang seimbang. Begitu teman-teman ya. Biasanya rontok bulu ini terjadi dikarenakan mengkonsumsi atau menggunakan makanan-makanan yang panas begitu teman-teman ya. Contoh menggunakan pakan sapi untuk kelinci itu seperti saya nyebut merek ya, seperti Ciprolak, seperti apa itu ya yang merek baru Mahesa ya. Itu kebanyakan bulunya rontok. Bahkan masih anakan, masih belum sapi udah pada rontok gitu. Tapi tidak semua teman-teman ya. Tidak semua kelinci makan makanan itu rontok, terkhusus untuk yang budidayanya atau ternaknya di wilayah dingin itu enggak rontok, ataupun diimbangi dengan serat yang tinggi gitu. Seratnya lebih dari 50%. Biasanya enggak rontok gitu. Biasanya yang rontoknya parah sampai benar-benar bisa gundul itu yang hampir full 100% menggunakan makanan-makanan yang bukan alokasinya untuk kelinci gitu, sehingga nutrisi yang diserap di dalam tubuh itu tidak seimbang gitu ya. Mungkin gemuk tapi bulunya itu tidak rata, tidak rapi gitu teman-teman ya. Jadi boleh cari makanan ataupun alternatif makanan yang murah untuk menekan biaya kos operasional pakan, tapi perlu diingat apakah bisa menghasilkan kelinci yang berkualitas. Percuma teman-teman budidaya ternak kelinci dengan pakan yang murah tapi tidak bisa menghasilkan kualitas untuk penjualan bibitan, untuk penjualan daging semua. Ya kurang menguntungkan menurut saya gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Semisal teman-teman belum mampu nih, belum mampu beli pakan yang berkualitas, yuk setidaknya dicarikan pendamping ataupun pelengkap dari komposisi makanan yang kurang tadi, seperti itu. Jadi semisal tadi itu kurang serat ataupun terlalu panas ya, cari tempat ataupun posisikan kandang tersebut di kandang di lingkungan yang dingin, itu satu. Semisal seratnya kurang sehingga bulunya pada rontok, yuk hijauannya ditambahin, begitu teman-teman ya. Jadi jangan asal gitu, karena skema ataupun keuntungan ternak kelinci yuk paling utama itu jualan bibit gitu. Nomor 2 di pasar utama di jualan pedaging. Jadi bonus-bonusnya itu di
penjualan bibit ataupun penjualan calon bibitan-bibitan yang berkualitas gitu. Tentunya bibit yang berkualitas gitu ya. Tidak ada penjualan bibit yang asal jual, asal barang dijual untuk bibit, tidak ada. Pastinya sudah sudah proses seleksi dan proses pemilihan yang benar-benar detail gitu. Syukur-syukur paham dengan terah keturunannya gitu. Jadi sehingga bila mana ditanyakan silsilah kualitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi, karena kita paham ya ini anak dari mana, anak bapak ibunya seperti apa kualitasnya, jadi kita paham gitu. Walaupun itu calon bibit masih kecil, belum kelihatan kualitasnya, kita sudah bisa mendeteksi bahwasanya ini calon bagus gitu, perlu dibesarkan, nggak masuk potongan begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan updatean pada pagi hari ini mengenai pertanyaan dari teman-teman pemula itu bisa terjawab dan bisa tercerahkan dan langsung bisa dipraktekkan di kandang teman-teman. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.